Halo guys, kembali lagi sama gue, Satya Santosa. Gimana nih hasil TPK-nya kemarin? Kalau seandainya kalian udah dapat label hijau, selamat. Tapi kalau seandainya teman-teman mungkin ada yang masih diajak buat lebih semangat lagi, berarti kalian juga masih lebih semangat. Sehingga mungkin kalian bisa aja dapat yang lebih baik daripada yang sekarang. Nah, buat teman-teman yang udah keterima, berarti kalian sekarang udah lagi di masa-masa senggang nih. Jadi kalau seandainya kalian yang mau ngambil waktu ini buat break, ya silakan. Kalau seandainya kalian mau ngambil banyak waktu ini buat quality time dengan keluarga atau teman-teman masing-masing, karena di masa setelah kita udah selesai UTBK ini, pasti banyak banget waktu senggang, ya pasti banyak banget kan waktu yang kebuang kalau seandainya kita gak lakuin hal-hal yang gak bermanfaat atau bahkan yang gak ngebantu kegiatan ketika kita masuk ke kuliah nanti. Dan di sini gue mau ngasih tips nih, apa aja sih yang bisa lo lakuin sebelum lo masuk ke kuliah desain komunikasi visual. Jadi ketika nanti kalian udah masuk, kalian juga udah gak kaget dan kalian bisa lebih siap buat kuliah nanti. Nah, video kali ini gue bakal nyapain santai kok teman-teman. Jadi pastiin kalian duduk santai, duduk dengan posisi yang PW, aka posisi enak, senyaman-nyamannya aja buat nonton video ini. Udah duduk PW belum? Udah? Gak lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam videonya. Gak lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam videonya. Ciao! Yang pertama, lo bisa ikutan lagi ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini kan mungkin kita bisa anggap sebagai bentuk evaluasi lagi atau mungkin bentuk improvisasi diri kita lagi. Dalam artian, kalau seandainya teman-teman masih ada yang mau cari yang gengsinya lebih tinggi, atau mungkin kalian mau nguji kemampuan lagi nih dari skill-skill yang berkaitan sama DKV, kalian juga bisa lo ikutan ujian mandiri. Dan jadi, siapa tahu nih kalau rezekinya dapat, kalian bisa dapat perguruan tinggi yang lebih bagus lagi. Dan ditambah juga ngeimprovisasi skill-skill yang biasanya diujianin di portofolio ujian mandiri di kampus-kampus lain teman-teman. Dan biasanya kalau seandainya buat portofolio ujian mandiri di beberapa kampus, biasanya tuh mereka ngebanyak ngegunain still life atau gambar komposisi atau gambar suasana nih teman-teman. Ya jadi kalau seandainya kalian udah keterima di SBMPTN tapi kalian masih mau ikutan UM, nggak masalah kok. Siapa tahu nanti kalian bisa lebih ngembangin skill lagi juga dan kalian juga bisa dapat kampus yang siapa tahu gak kesampaian di SBMPTN juga. Dan menurut gue kalaupun nanti kalian gak keterima, nanti tulus kok. Jadi anggap aja ini sebagai latihan buat skill-skill gambar yang nanti bakal kepake di kuliah DKV nanti di semester-semester awal. Yang kedua, lo harus buru-buru cari informasi seputar kampus lo. Informasi ini ngecakup banyak banget hal nih. Nah, kalian bisa cari informasi ini mungkin dari web resmi dari kampusnya, dari fakultasnya, ataupun mungkin informasi yang biasanya kalian bisa dapat dari Instagram atau mungkin dari grup-grup WA. Nah, biasanya kan platform sosial media yang banyak dipakai kan Instagram di zaman sekarang. Dan juga buat platform komunikasi misalnya aplikasi chatting yang banyak dipakai buat perantara keluar masuk ke komunikasi dari kampus ke mahasiswa langsung itu pakainya WhatsApp kan biasanya teman-teman. Pastiin kalian udah gabung di grup chat tersebut atau mungkin nge-follow berbagai macam akun-akun itu sehingga kalian gak ketinggalan berita terkini dan jadi kalian udah gak keteteran ketika nanti kuliah nanti. Yang ketiga, di informasi-informasi itu salah satunya itu juga ngecakup dari administrasi dari kuliah lo sendiri. Administrasi ini masuk gue ngecakup dari gimana pembayaran UKT kan teman-teman. Nah, mengenai masalah pembayaran UKT, biasanya suatu siswa atau misalnya lo nanti ketika lo udah masuk suatu universitas, kalian diminta buat isi data diri yang nanti akan dikasih ke fakultas sehingga nanti disitulah juga yang bakal nentuin kalian bakal dapat UKT berapa. Itu juga sebenarnya ditentuin dari gaji orang tua masing-masing. Misalnya kalau seandainya kalian udah ngerasa pas ya alhamdulillah, tapi kalau seandainya kalian ngerasa masih agak ketinggian, kalian bisa ngajuin penurunan UKT ke pihak kampusnya. Tapi kalau seandainya gue di kampus gue pribadi, kampus biasanya ngasih waktu atau ngasih kesempatan buat mahasiswanya ngelakuin penangguhan UKT sehingga bisa lebih diturunin dan lebih masuk akal dan terjangkau buat mereka yang kurang mampu. Nah, selain dari kalian masih ngikutin berbagai informasi seputar administrasi,
kalian juga masih mulai sosialisasi nih sama teman-teman baru. Kampus baru, teman-teman baru nih. Kampus baru, berarti teman-teman baru juga. Dan jadi disitulah kalian bakal nemuin banyak banget orang-orang baru yang mungkin kalau seandainya kalian ajakin buat ngobrol, kalian coba banyak interaksi, mungkin kalian banyak nemuin manfaat di kedepannya nanti. Karena jujur, gue dan teman-teman gue ketika kita sering-sering berkomunikasi sama banyak banget orang, ya even itu kita gak deket loh ya, tapi itu bisa ngebantu kita buat dapetin banyak banget informasi yang bakal berguna buat jalannya kuliah nanti. Ya misalnya nanti kayak info-info magang atau info yang berkaitan dengan matkul atau mungkin seputar dosen dan lain-lain, itu nanti juga nggak bakal ngebantu kalian loh. Kalian komunikasi aja like the way you are, dalam artian dengan gaya lo sendiri, dengan gelagat lo sendiri. Jadi nggak ada pencitraan dari gaya lo dalam ngobrol sama teman-teman baru. Jadi ketika nanti kalau seandainya kalian udah ketemu di offline, ya kalian nggak usah kaget karena ya udah itulah diri lo sendiri ketika lo ketemu di online maupun di offline. Dan sebenarnya kalau seandainya nanti sebaik-baiknya nih di tahun berikutnya kampus atau kuliah DKV masih jalan secara online dan kalian bakal sadar bahwa cuman komunikasi online lah itu menjadi perantara buat kalian bisa lebih dekat sama teman-teman kalian. Apalagi kalau seandainya teman-temannya misalnya kepisah sampai luar kota atau mungkin luar pulau. Jadi kan ya mau gak mau kalian masih banyak komunikasi kan sama teman-teman dari kampus. Jadi ilangin aja sungkan-sungkannya. Yang kelima itu adalah mental dan pikiran. Guys, serius deh, poin ini penting banget. Karena mau gimana pun yang namanya mental dan pikiran ini kan yang bakal ngedongkrak gimana pergerakan kita nanti sama proses kita kuliah kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kayak anak-anak SMA yang mungkin kayak bisa main tiap hari atau mungkin cuman mantengin buku pagi siang malam, kalian nggak bisa kayak gitu ketika nanti kuliah. Karena yang namanya kuliah kan berarti tempat kita buat ngembangin diri dengan soft skill dan hard skill yang kita punya. Jadi disinilah saatnya kita buat banyak berkomunikasi dan sosialisasi sama orang lain, dan juga lebih banyak lagi buat ngembangin skill-skill yang berkaitan sama DKV. Emang mesti kalian tahu juga DKV ini kan menjadi suatu jurusan yang praktek kan. Dan bisa dibilang, gue aja yang baru ngejalanin 2 semester atau bisa dibilang masih 1 tahun, itu udah berat banget. Bahkan gue pernah dalam 1 minggu itu semua matkul itu full ada tugas semua, itu masih online loh. Gimana nanti kalau offline? Nah makanya, kalian juga masih siap sama hal ini. Sehingga nanti kalian udah tau lah, dengan mindset kalian yang lebih siap, semoga aja nanti bisa bikin kalian lebih siap di kedepannya. Oke? Poin yang ke-6 adalah skill. Skill ini emang bakal penting banget buat jalannya kuliah di DKV, apalagi di semester awal yang banyak ngegunain praktek manualannya. Bisa dibilang nggak semua anak DKV itu jago gambar, tapi kan kalau seandainya kita bener-bener bisa nguasain dan kita ngelatih dari sebelum-sebelumnya, kan pasti bakal lebih baik loh. Nah misalnya nanti ketika kalian punya skill yang matang, nanti kalian juga bisa dipakai buat jualan, misalnya buat komis. Nanti komis ini juga bisa dipakai buat portofolio loh, sehingga hasil kerja selama kuliah kalian nanti itu bakal berguna banget di dunia kerja nantinya. Poin yang ke-7, kalian disaranin udah nyiapin tools atau art supplies. Tools ini bisa dari tools misalnya buat ngecat, ngegambar, ngelukis, ataupun juga tools yang ngebantu buat digital art ataupun illustrating, atau mungkin tools yang bisa ngebantu misalnya kalian buat beli kamera atau mungkin aksesoris teman-temannya lah, misalnya kayak gimbal atau stabilizer, atau mungkin lighting yang bisa kalian nanti dipakai buat nanti di matkul-matkul tertentu. Pensil penghapus dan sejenisnya itu kalian bisa siapin dulu aja dari sekarang, yang misalnya dari zaman SMA udah habis, ya tinggal sekecil yang panjang kayak kelingking-kelingking gini loh. Hati-hati neneknya meninggal loh. Penghapus yang udah tinggal sebutir kecil kayak gini. Jadi kalian bisa buruan beli, karena itu nanti bakal kepake pas lagi kalian udah kuliah nanti. Intinya buat nyiapin tools dan art supplies ini emang bisa dibilang harus mau disiapin, tapi minimal penuhin dulu dari segi yang paling kalian butuhkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke poin nomor 8. Kalian harus bisa mulai buat nyisihin duit. Buat ngenunjang kegiatan DKV itu udah banyak banget loh guys. Jadi kalau bisa, nanti itu kedepannya pasti bakal lebih baik lagi. Jadi gue minta buat kalian dari sekarang itu udah mulai nabung-nabung. Berapapun nabungnya, yang penting
Intinya nabung aja. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Poin ke-9 adalah poin olahraga. Kalian bisa mulai buat olahraga dari sekarang atau rajin-rajinin olahraga dari sekarang. Gue bisa bilang kalian banyak-banyakin olahraga sebelum kuliah DKV nanti. Hah? Emang apa kaitannya? Jujur di pengalaman gue pribadi, gue gak sempet buat sering-sering ngelakuin olahraga karena jadwal DKV yang hektik banget. Yang penting kalian adalah olahraga aja dulu. Kalian kebiasaan olahraga atau enggak, biasain olahraga dari sekarang. Jadi ketika kalian udah terbiasa olahraga dari sebelum kuliah, kan bagus. Tahu-tahu badannya nanti udah atletis aja kan? Anjay. Kita bakal ada di poin ke-10. Coba apa? Kira-kira bakal banyakan dilakuin lagi gak sih? Sebenarnya sih enggak, karena ini adalah pasti poin yang paling kalian sukain dan ini masih kalian lakuin juga dari segi kegiatan kalian. Yang terakhir adalah istirahat. Teman-teman, emang gue saranin buat ngelakuin hal-hal itu, tapi jangan lupa kalau kalian juga butuh istirahat. Apalagi sih kalau otaknya masih capek setelah UTBK SBMPTN, bukan berarti kalian gak boleh tuh namanya istirahat. Ya udah, gue bebasin aja buat kalian mau istirahat mau kayak gimana, mau tidur seharian juga gak masalah. Ya mau main game seharian gak masalah. Tenang aja, yang namanya kalian udah kelar dari UTBK SBMPTN tuh gak usah capek-capek banget teman-teman. Kalian relax, kalian segerin dulu pikiran kalian. Jadi biar kalian buat ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat lagi itu kedepannya lebih enak. Ya kalian gak harus ngelakuin semua hal itu. Kembali ke kalian mana yang sekiranya buat kalian penting dan gak penting, perlu dan gak perlu buat kalian lakuin. Gue pingin kalian bisa ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutin tadi, yaitu 10 poin tadi, hal yang bisa lo lakuin sebelum kuliah DKV nanti. Dan pembahasan buat gue kali ini kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang seputar nanti kuliah DKV itu bakal kayak gimana, atau mungkin masih ada poin-poin yang kalian belum ngerti atau kalian masih penasaran, kalian bisa insert aja komen kalian di comment box di bawah. Atau mungkin kalian mau nanyain gue kalau gue kayak gini, kayak udah panjang banget seponi, atau mungkin kalian kaget tiba-tiba muka gue se-breakout kayak gini. Oke, udah gak usah banyak-banyak cincong lagi. Intinya makasih banget buat lo yang nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan sekali lagi selamat buat kalian yang udah masuk DKV. See you in the next video. Thanks for watching. Dan tolong tunggu gue di video-video yang lebih asik berikutnya. Bye!